Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai mahasiswa, saya diharuskan untuk menguasai materi yang diberikan oleh dosen dan saya harus mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Saya Ricky Helmi, berasal dari kelas MY19M, Universitas Al-Azhar Indonesia. Saya di sini akan memaparkan suatu penjelasan analisa bisnis transportasi jasa untuk satu mobil tracking dalam mengantar barang ke daerah Dadap, Kota Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan analisa mulai dari pendapatan hingga biaya yang dikeluarkan. Di sini pendapatan yang telah ditentukan oleh perusahaan yaitu dengan melakukan pembiayaan sebesar 4.200 dikali berat yang didapatkan dalam satu hari dan dikali PPN freight forwarding 1,1%. Dalam hal ini harga yang ditentukan itu 4.200 dikali per kilo. Dalam satu hari satu mobil tracking itu dapat mengangkut 2 ton atau 2.000 kilo. Maka jika dikalikan dalam satu hari pendapatan akan didapatkan sebesar 8.500.000 rupiah. Sehingga dalam satu bulan pendapatan jasanya itu dalam satu jasa tracking mobil itu sebesar 255 juta rupiah. Lalu biaya dikurangi biaya variabel. Biaya variabel ini ada penarikan barang. Apa sih penarikan barang? Penarikan barang itu pengeluaran barang dari gudang Airlines atau gudang yang berada di Bandara Soekarno-Hatta. Itu banyak sekali gudang sesuai seperti pesawat Garuda atau pesawat Citylink, itu pengeluaran barangnya di gudang Gapura atau biasa juga gudang Garuda. Dan itu juga membutuhkan suatu biaya yaitu sebesar 2.566 rupiah dikali berat barangnya atau kilonya ditambah biaya administrasinya, katakanlah rata-rata biaya administrasi per harinya itu 200.000, lalu ditambah PPN-nya 1,1%, itu PPN freight forwarding. Maka dalam sehari dapat mengeluarkan biaya sebesar 5.400.000 rupiah. Maka dalam satu bulan dapat dikalkulasikan penarikan barang untuk biaya ini itu sebesar 162 juta rupiah. Lalu ada biaya bahan bakar, maka per hari kita mengkalkulasikan full tank atau 100 liter dalam sehari, maka dapat dikeluarkan dalam seharinya itu sebesar 550.000. Maka dalam satu bulan itu dapat mengeluarkan biaya untuk bahan bakarnya sebesar 16.200.000 rupiah. Lalu ada biaya pemeliharaan, kita kalkulasikan, kita berikan sebesar 2 juta rupiah. Lalu ada biaya lembur untuk para driver atau para karyawannya itu sebesar 1.500.000 rupiah. Maka margin kontribusi yang didapatkan setelah dikurangi biaya variabel ini dari pendapatan jasanya adalah sebesar 73.300.000 rupiah. Lalu setelah itu dikurangi biaya tetap, katakanlah gaji karyawannya itu adalah sebesar 4.600.000 berdasarkan UMR DKI Jakarta tahun 2022. Maka laba operasi yang didapatkan yaitu sebesar 68.700.000 rupiah. Itu untuk satu mobil tracking. Perhitungannya, kenapa transportasi jasa ini, kenapa layanan transportasi jasa ini menjadi bisnis yang menjadi tren? Karena jasa ini membawa barang atau mengirimkan barang yang memang dibutuhkan oleh para customer, baik itu untuk konsumtif, untuk bisnis, dan itu tidak akan pernah berhenti. Seperti contohnya, banyak sekali layanan jasa besar di Indonesia seperti Gojek, seperti Grab, dan yang lainnya, ada Maxim juga, dan ini juga salah satunya. Dan ini perusahaan ini, layanan yang saya jelaskan ini di bidang logistik untuk suatu bisnis juga. Jadi ini benar-benar menghasilkan, menjadi prospeknya yaitu cukup cerah karena berdasarkan data yang dari BPS juga, pertumbuhan data logistiknya itu memiliki pengaruh, transportasi dan logistik memiliki pengaruh sebesar 3,24%. Dan tahun 2022 ini diproyeksikan memiliki kenaikan sebesar 1,08% pada awal tahun. Namun kita tahu dengan lebih berangsurnya membaiknya kondisi setelah pandemi ini menjadi
bisnis layanan transportasi jasa ini menjadi salah satu bisnis yang memiliki tren yang begitu bagus ke depannya. Karena dengan Indonesia sebagai negara kepulauan, salah satunya Pulau Jawa yang memiliki dengan kepadatan penduduk luar biasa, memiliki kepadatan yang sektor bisnis, pusatnya berada di Pulau Jawa, apalagi daerah DKI Jakarta ini menjadi salah satu prospek yang cukup cerah untuk bisnis layanan transportasi jasa untuk tetap bergerak dan tetap maju tentunya ke depannya. Dan itu menjadi suatu alasan mengapa saya menjelaskan bisnis layanan transportasi jasa ini ke dalam materi tugas, mengaplikasikannya dari materi untuk tugas ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.